Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosyana Rizati, Prodi Manajemen D3, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UPI. Saya di sini akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya yang berjudul Strategi Peningkatan Kinerja Pegawai Tata Usaha melalui Pendidikan dan Pelatihan pada Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Sunan TPI Jakarta Selatan. Strategi merupakan bagian terpenting yang dibutuhkan oleh setiap instansi agar tujuan suatu organisasi tersebut dapat tercapai dengan baik. Sasaran strategi peningkatan kinerja pegawai melalui pendidikan dan pelatihan adalah untuk meningkatkan kinerja operasional pegawai dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah. Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Sunan TPI Jakarta Selatan harus menjaga kinerja pegawainya yang kurang optimal dan koordinasi yang belum maksimal. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka penulis mengambil judul ini. Dengan harapan manajemen kinerja pegawai, khususnya pada bidang tata usaha, lebih terorganisir dan maksimal sehingga tidak ada penghambat dalam penyiapan dan pengelolaannya. Tujuan umum yang pertama, untuk mengetahui bagaimana kondisi dan mekanisme bidang kerja di kantor imigrasi, khususnya di bidang kepegawaian, untuk mengetahui sistem pendidikan dan pelatihan pada kantor imigrasi. Tujuan khusus yaitu untuk memenuhi syarat menyelesaikan program studi D3, Manajemen Perusahaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPI. Tugas akhir mempunyai manfaat yang sangat besar, antara lain mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja yang sesungguhnya sebagai salah satu indikator kemampuan dan kompetensi mahasiswa sebagai bentuk penerapan dari pengetahuan serta kecakapan yang dimiliki mahasiswa pada saat kuliah terhadap dunia kerja. Serta perusahaan akan mendapat bantuan tenaga dari mahasiswa-mahasiswa yang melakukan PKL. Teori peningkatan kinerja. Kinerja disebut juga performance. Menurut Fahmi tahun 2017 dalam bukunya halaman 188, kinerja adalah hasil dari suatu proses yang mengacu dan diukur selama periode waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai meliputi faktor kemampuan atau ability dan faktor motivasi atau motivation. Dimensi yang menunjukkan kinerja antara lain kualitas, kuantitas, penggunaan waktu dalam kerja, kerjasama dengan orang lain dalam kerja. Indikator kinerja meliputi profesionalisme, proporsional, akuntabel, serta efektif dan efisien. Evaluasi kinerja pegawai meliputi penilaian, mengumpulkan informasi, serta kinerja pegawai. Teori pendidikan dan pelatihan. Pendidikan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan untuk kepentingan di masa depan atau masa yang akan datang. Pelatihan menurut pendapat Raimonyo dalam Sudarmanto, merupakan usaha yang direncanakan oleh organisasi untuk memfasilitasi kompetensi pegawai yang berhubungan dengan pekerjaan. Kompetensi tersebut meliputi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku. Tujuan pendidikan dan pelatihan terdapat dua jenis, yaitu pendidikan dan pelatihan prajabatan dan pendidikan pelatihan dalam jabatan. Manfaat pendidikan dan pelatihan. Dengan adanya pendidikan dan pelatihan, stabilitas pegawai dalam sebuah instansi dapat meningkat, serta cara kerja pegawai akan dapat diperbaiki menjadi lebih baik. Prinsip-prinsip pendidikan dan pelatihan yaitu seorang individu harus bermotivasi, serta dengan adanya bimbingan, peserta akan lebih cepat mendapatkan pengetahuan. Tahap pendidikan dan pelatihan meliputi menentukan kebutuhan, menetapkan tujuan, memilih metode dan sistem, serta mengimplementasikan program, serta mengevaluasi program. Metode pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan terbagi menjadi dua, yaitu metode pelatihan dan classroom method. Sejarah kantor imigrasi. Kantor imigrasi kelas 1 khusus Jakarta Selatan terletak di Jalan Warung Buncit Raya nomor 207, Jakarta Selatan, diresmikan pada tanggal 1 April 1987. Ali Amran Jana, BA, ditunjuk sebagai kepala kantor pertama yang menjabat dari tahun 1987 sampai tahun 1990. Awalnya kantor imigrasi kelas 1 khusus Jakarta Selatan merupakan bagian dari wilayah kerja kantor imigrasi Jakarta Timur yang dibentuk untuk mengakomodir tingginya kebutuhan masyarakat wilayah Jakarta Selatan atas pelayanan keimigrasian baik dari warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Pembukaan kantor imigrasi Jakarta Selatan juga merupakan upaya peningkatan pelayanan keimigrasian di wilayah DKI Jakarta. Pada tahun 2006, status kelas kantor imigrasi Jakarta Selatan berubah menjadi kantor imigrasi kelas 1 khusus dengan wilayah kerja meliputi 10 kecamatan. Dalam pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat, kantor imigrasi kelas 1 khusus Jakarta Selatan berpegang pada trifungsi imigrasi. Visinya yaitu masyarakat memperoleh kepastian hukum, misinya mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas, mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas, mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas, mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM, serta mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang profesional dan berintegritas. Motonya yaitu melayani dengan tulus. Tata nilai perusahaannya yaitu Kementerian Hukum dan HAM menjunjung tinggi tata nilai kami pasti. Tugasnya yaitu kantor imigrasi kelas 1 khusus Sunan TPI Jakarta Selatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah kerjanya. Fungsinya yaitu penyusunan rencana dan program di bidang keimigrasian,
serta pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pelayanan dokumen perjalanan. Struktur organisasi menurut Hasibuan tahun 2010 dalam bukunya 128, struktur organisasi adalah suatu gambar yang menggambarkan tipe organisasi, pendepartemenan, organisasi kedudukan, dan jenis wewenang pejabat, bidang dan hubungan pekerjaan, garis perintah, dan tanggung jawab, rentang kendali dan sistem pimpinan organisasi. Struktur organisasi di kantor imigrasi kelas 1 khusus Jakarta Selatan berbentuk lini dan staf. Berikut merupakan struktur organisasi pada kantor imigrasi kelas 1 khusus non-TP Jakarta Selatan yang meliputi kepala kantor yang membawahi kepala bagian tata usaha, yang membawahi kepala subbagian kepegawaian dan umum, serta kepala subbagian keuangan, dan membawahi 4 bidang, yaitu yang pertama kepala bidang pelayanan dan verifikasi dokumen, serta kepala izin tinggal dan status keimigrasian, kemudian ada kepala bidang teknologi informasi dan komunikasi keimigrasian, dan kepala bidang intelijen dan penindakan keimigrasian. Dan masing-masing bidang terdapat 2 kepala seksi. Secara umum, semua bidang di imigrasi mempunyai kinerja yang tidak jauh berbeda, yaitu menjalankan dan melaksanakan kegiatan pelayanan keimigrasian dengan menggunakan sistematika yang sudah ada. Administrasi pada setiap bidang juga tidak terlepas dari tata usaha, yaitu pengecekan kembali surat yang akan ditindaklanjut. Simpek merupakan kepanjangan dari sistem informasi kepegawaian yang sangat dibutuhkan pegawai dalam meningkatkan kinerja pegawainya, dengan pemberian data atau untuk bahan analisa pimpinan dalam pengambilan keputusan. Hasil pekerjaan, yaitu ada pemberian nomor pada berbagai surat yang sudah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang kemudian diinput ke dalam web Sisumaker. Pelaksanaan praktik kerja lapangan dilaksanakan selama 3 bulan, terhitung dari tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021, yang dilaksanakan setiap hari, yaitu Senin sampai dengan Jumat, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan 16.00 waktu Indonesia Barat. Tempat praktik kerja lapangan dilaksanakan di kantor imigrasi kelas 1 khusus non-TP Jakarta Selatan yang bergerak di bidang hukum dan HAM. Kesimpulannya yaitu, proses pendidikan dan pelatihan sangat diperlukan oleh pegawai untuk mencegah terjadinya kesalahan atau pengulangan kerja. Dalam pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan pemerintah daerah, bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme harus menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang terpadu dan berkesinambungan. Pada kantor imigrasi terdapat sistem informasi kepegawaian yang biasa disebut Simpek. Sistem ini dapat menampilkan profil setiap ASN dengan klasifikasi pendidikan, pelatihan, jabatan, dan masa kerja yang dapat dijadikan suatu bahan pertimbangan oleh pimpinan dalam penunjukan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan jenjang karir sebagai suatu proses dalam rangka promosi jabatan. Dalam hal pemenuhan berkas-berkas kepegawaian, absensi, dan penilaian kinerja yang dijadikan dasar dalam pemberian tuntunan kinerja. Diperlukan penempatan pegawai pada bidang pekerjaan yang sesuai dengan bidang kemampuannya untuk mendorong pegawai mencapai kinerjanya menjadi lebih baik sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Yang kedua, diperlukan adanya panduan elektronik berupa video tutorial pada aplikasi Simpek sehingga setiap aparatur negara memahami fungsi masing-masing menu yang ada agar dapat mempergunakannya dengan baik dan benar. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.